Kalau misalnya nih, saya Oh. terima nih berita dari Koko, Heeh. Fon, ada yang mau merger akuisisi nih. Nah, kebanyakan itu saya dengar, saya langsung mata ke kanan. Tetapi, Oh, kalau misalnya kita bicara masa lalu, kayak tadi nih, pernah nggak FOMO? Pernah. Gimana pengalamannya? Rata-rata mata kita ke kiri. mm-mm, Ya, kecuali memang ada yang kidal mungkin ya. Nah, mm-mm, kenapa? Karena kita memikirkan masa lalu. mm. Sebenarnya, Oh, kalau kita bicara untuk mengaitkannya, kita bisa gunakan ini. Ini adalah metode eye accessing cues kalau untuk di NLP sendiri. mm-mm, Saya kasih tahu caranya ya, teman-teman ya. mm-mm, So, mm-mm, ketika Anda kalau trading, Anda dapat berita ya, atau Anda dapat informasi apapun, kebanyakan orang FOMO adalah dia, misalnya arah matanya dia ke kanan, kemudian dia langsung eksekusi. Kenapa? Ketika dia dapat berita, dia langsung, istilahnya bahasa gampangnya menghayal. Wah, bakal dapat profit gede nih. Ya kan? Gue bakal cuan nih, berapa persen kalau gue HK 2 juta dapat berapa? 10 juta. Kalau gue full margin berapa? Itu langsung. Nah, kemudian orang selalu bilang, tanpa sadar dia klik buy. Dia klik buy, setelah itu penyesalannya terjadi kalau itu turun. Tapi kalau naik, saya yakin nggak nyesel. Nah, iya, kebanyakan iya. seperti itu. Jadi, Bapak Ibu di sini, kalau misalnya nanti Anda lagi mengalami namanya kondisi mendengarkan, mendapatkan informasi, atau apapun itu, apa yang Anda lakukan? Anda duduk tenang sejenak, kemudian pikirkan kembali kejadian terakhir yang tidak menyenangkan. Jadi izinkan diri kita dulu sebentar ya, misalnya tuh duduk diam sebentar aja, karena itu nggak butuh lama kok teman-teman. Hanya beberapa detik. Kita pikirkan benar-benar nanti misalnya keluar tuh, oh ketika gua FOMO gak akan gitu. Jadi nanti tuh otomatis kita bisa namanya itu self control langsung. Jangan dulu deh. Nah, nanti ke depannya itu ada banyak trik-triknya sebenarnya. Salah satu yang paling simpel kita bisa gunakan itu. Hati-hati begitu dapat langsung seret ke kanan, gua bisa ini langsung buy. Nah, itu tipsnya ya. Oh gitu. Jadi itu ciri-ciri ya berarti ya kalau kita dapat informasi seketika kayak gitu ya, yang harus kita eksekusi itu kalau mata kita ke kanan berarti kita harus hati-hati gitu ya, karena kebiasaannya seperti itu. Kalau kita lagi trading, iya. Kalau Iya. kita lagi mencari ide, nggak Oh. apa-apa. Kalau Iya, misalnya iya, kita iya, lagi mau iya. gambar chart nih, kayak Juli nih, misalnya di Iya, gambar iya, chart iya. ya, dia Heeh. harus lihat misalnya, oke, ini kira-kira ini mau bentuk pola apa? Misalnya dia mau bikin Iya. pola nih, misalnya, oh mau bentuk Heeh. pola apa? Oh, Heeh. inverted hand and shoulder lah, ya kan? Kemudian ini lagi bikin cup and handle, dia harus istilahnya lihat. Kemudian dia bisa mengakses istilahnya, oke, chart ini kira-kira polanya seperti apa? Dia bisa akses ke masa lalu juga. Oh, Ini, oke. yang tadi saya Paham, hanya paham, bicara paham. pola ketika mau beli. Iya, 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 paham, paham banget, paham banget. Berarti sedikit masukannya itu adalah kita harus mengolah dulu ya, kasih waktu buat ngolah Ya, dulu, gitu ya. Baru kita execute, betul, jangan langsung execute gitu betul, ya. betul. Oke. Tapi untuk mengolah ini sendiri, apakah butuh waktu panjang atau gimana nih? Untuk kita kasih Enggak, jedanya nih. enggak, Oh, cepat kok. oke. Makanya kan Iya, saya iya. bilang, saya kasih tips yang simpel yang Bapak Ibu bisa Heeh. langsung pakai. Iya, 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 iya. Iya, biasa Karena soalnya. beberapa Heeh. bikinnya butuh waktu lama kan ya? Betul, betul, Enggak betul. sih, enggak. Iya, 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 iya. Soalnya kadang kita takut telat masuk gitu kan, Ci, kan kayak dibilang, si ini lagi bagus nih HK gitu kan, terus tiba-tiba blingsatan kan, wah HK HK, ternyata turun, Ya, menyesal. Iya, itu berarti jadi harus harus diingat lihat ya, ya. pengalaman itu yang Betul, diingat. Iya, iya, iya. betul, betul. Oke, oke, Pengalaman itu oke. diingat, kemudian kita Mm-mm. gunakan. Namun ya, ini informasi yang saya kasih ini adalah pola-pola bagi Anda yang memang belum terlalu tajam analisanya, belum terbiasa dan newbie. Kalau misalnya Anda sudah master, sudah biasa scalper gitu ya, misalnya seorang scalper jagoan gitu, Anda nggak usah pusing. Karena Anda sudah dalam level yang kita bilang tuh unconscious competence. Jadi memang sudah nalurinya udah muncul. Ini dia kok. Oke, oke, oke. Kalau dari Ci Juli sendiri gimana nih, Ci? Pengalamannya untuk mempraktekkan pola-pola sederhana itu? Oke, kalau aku sendiri
Jadi kan kalau NLP ini kan seperti kita mengcopy siapa tokoh yang kita mau atau kita mau jadi seperti apa gitu ya. Dan jadi aku pilih satu tokoh yaitu Mark Minervini. Nah, dari tokoh ini, si Mark Minervini ini aku mulai mempelajari gitu. Karena kan kita memang belajar polanya kan. Polanya si Minervini itu sendiri. Jadi kita harus tahu dia kebiasaannya tuh apa sih? Apa yang membuat dia menjadi seperti itu. Makanya aku baca bukunya. Mungkin baca buku sekali nggak cukup, harus baca berkali-kali. Karena kadang ada hal-hal detail yang kita tuh harus ya untuk direkam gitu ya di kepala kita. Misalnya kayak strategi-strategi dia, kenapa dia bisa ngedapetin saham-saham yang multi-bagger. Nah, jadi kita dipelajari. Oh, ternyata dia ngelaluin prosesnya tuh dari sini, dari sini, dari sini. Dan aku mencoba nerapin seperti itu. Dan harus iniin terus ya, berulang, berulang, berulang. Kalau nggak diulang-ulang ya nanti nggak nyampe ke stage yang itu ya, Fon ya. Nyampe stage 4 ya. Unconscious Ya. competence ya. Gitu. Oh, oke, oke, oke. Berarti itu ya harus sering-sering dipraktekin ya pola-polanya, latihan-latihan. Ada latihannya ya berarti ya, Cifoni ya? Tips paling simpel kalau untuk latihan sebenarnya Anda tentuin dulu pola apa yang Anda mau pakai. Heeh. Oke. Pola sebagai apa? Contoh misalnya, kalau Anda mesti baru ya, Anda mesti tahu dulu Anda mau pilih yang mana. Kalau misalnya ada yang bilang ya, saya belum tahu segala macam, nggak apa-apa, tentuin dulu aja. Pilih satu, misalnya, oke, saya mau belajar jadi swing trader. Nah, ketika Anda mau belajar dari swing trader, pilih siapa yang Anda mau contoh, Anda mau tiru. Contoh kayak tadi, Miss Julie bilang nih, oh saya sukanya Mark Minervini. Nah, ketika Mark Minervini ya, saya ada bilang sama Julie, Jul, kalau kita mau copy ya, misalnya seorang trader yang jago, yang menurut kita oke, kalau mau enak, nyaman, kita pilih juga yang kondisi yang lain-lainnya juga bagus. Misalnya secara personality, keluarganya juga oke. Supaya apa? Supaya kita nyaman. Nggak pengen kan kita habis copy paste dia punya perilaku, mana tahu nih, nggak sangka kita ngikut juga misalnya perilaku-perilaku dia yang kayak Jesse Livermore kan nggak banget ya. Nggak pengen dong endingnya seperti itu gitu kan. Nah, maka that's why hati-hati milih. Milih satu misalnya siapa yang Anda mau tiru. Kemudian paling gampang adalah Anda cari mentor coach yang cocok dengan Anda. Yang dicari mentor coach ini nggak harus selalu itu adalah orang-orang yang memang pinter banget. Nggak. Bahkan di sekeliling kita sebenarnya ada. Misalnya teman-teman kita ada yang jago trading kan nggak semuanya kita bilang coach atau mentor itu mereka di publik kan. Betul. Nah, betul ya, bahkan banyak juga kok yang misalnya nih member-member saya aja pinter-pinter tuh di Wisdom Invest. Jadi misalnya kita bisa belajar, kita cari, kita tanya. Yang penting jangan salah pilih teman-teman. Ibaratnya teman-teman mau jadi swing trader, teman-teman nanyainnya yang scalper. Nanti akhirnya masuk parit. Oke, oke, oke. Oke, oke, paham, Ci. Jadi apakah neurolinguistik ini berupa pola aja atau ada kayak kata-kata khusus yang kita harus ucapin ke diri kita sendiri gitu kan, itu ada terapi kayak gitu juga ya, Ci ya? Gitu ya, pakai Ada biasanya. gitu. Betul. Kalau di kelas biasanya tuh memang bisa kita lakukan terapi. Nah, kalau untuk kayak member-member atau klien-klien saya gitu ya, misalnya klien-klien sukor tuh kadang kita suka ketemu gitu loh, kita ketemu. Namun biasanya saya nggak suka banyak orang ya, karena kadang kita bicara kalau mau terapi tuh nggak mungkin, istilahnya kita rame-rame gitu loh. Jadi ya nasabah-nasabah kita ketemu di satu tempat, dia share problemnya apa, dan memang yang kayak tadi Koko bilang itu tuh betul. Salah satunya adalah self-talk. Nah, self-talk meyakinkan ini diri sendiri gitu ya. kita boleh yakini diri sendiri, namun harus diikuti dengan apa? Dengan pola yang benar. Contoh, kebanyakan dari kita terjun ketika kita trading, kita ada belajar nggak di awal? Kebanyakan kan terjun dulu baru belajar kan? Betul. Itu pun kalau nggak kapok ya, misalnya ya. Ada yang udah kena kapok, dia udah nggak mau belajar lagi, udah nggak bisa lagi gitu loh. Udah trauma istilah mereka. Nah, kemudian ketika kita belajar tersebut, dalam prosesnya itu langsung berhasil? Enggak.
saya harus bilang nggak semuanya itu adalah perjalanan. So ketika perjalanan kita mesti ngomong self talk ke diri sendiri itu yang benar. Mm-mm. Nah, Oke. hati-hati kita bilang ya, tanda kutip nih, aduh aku nggak hoki ya di saham, aduh aku nggak banget deh, nggak bisa gitu loh, selalu loss gitu loh. Nah itu Mm-mm. hati-hati kalau ngomong begitu. Jangan ngomong yang negatif-negatif lah ya berarti ya. Ya, tentang diri Berarti sendiri beneran. dan juga Iya. marah-marahin sahamnya juga sebaiknya hindarin. Mm-mm. Iya, 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 iya. Betul, 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 Gitu. betul. Karena pada akhirnya disclaimer on gitu ya. Keputusan jual beli di jari kita sendiri. Betul, Oke, masalahnya oke. ketika kita sudah ngomong sesuatu yang nggak enak, itu membuat kita ada bentuk sebuah emosi negatif. Mm-mm. Oke. Dan kalau udah negatif, emosinya udah negatif, udah susah. Hubungannya itu udah nggak baik. Tanda kutip ya, hubungan kita dengan saham tersebut juga udah nggak baik. Hmm. Jadi tiap kali ngingat Mm. emiten itu jadinya kayak kesannya negatif aja gitu ya. Yang diingat terus Negatif, ya. Jadinya bad ya. vibe terus gitu ya. Cuma dibeli terus kok. Kabar baiknya itu. Oh, sering ada yang kejadian kayak gitu ya? Oh Udah banyak, coba aja. oh, Ini oke. teman-teman di sini kalau memang mau komen juga monggo ya. Misalnya di antara Iya, kita iya, ada iya, iya, seratusan iya. orang ya. Ini Anda sebel nih, ini saham pernah bikin Anda loss gitu kan. Ada nggak pengen balas dendam, pengen ini. Jadi akhirnya kalian tuh lihat terus ke sana. Tiap kali kalau dia udah mau gerak kalian beli, ternyata kalian udah gerak dikit ya malah nyungsep makin dalam ya. Nah, Mm-mm, itu kejadian berulang kali. mm-mm. Oke, oke, oke. Nah, ini untuk cuan masukkan di kolom komentar atau di kolom question and answer ini karena supaya bisa kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang menarik nih ya. Oke, saya Ya, ke Ci ke Ci Juli dulu hidup nih, ke Trump. Ci Juli. Ke Ya, Ci Juli mau tanya, oh ini ada nih hidup Trump katanya. Oke, Cijul, ya. seberapa besar sih dampak yang Cijuli rasakan gitu dengan mempraktekkan NLP digabungin dengan apa namanya skill trading selama ini? Eh, banyak ya, banyak yang saya dapetin sih, terutama ya jadi itu menjadi ininya apa sih itu namanya trading system. Jadi saya mulai punya trading system, saya mulai nih ngikutin si Minervini seperti apa dia, dan di bukunya dia bahkan ada disebutin tentang pola-pola itu. Jadi pola itu kan sebenarnya kayak habit ya. Nah, habit itu jadi dia bilang bahwa bukan bisa karena biasa. Jadi habit itu ada yang jelek, ada yang bagus.